Halo teman-teman, di sini kami mau menginformasikan penyebab terjadinya diabetes, resikonya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Bagi saudaraku yang subscribe video ini semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Penyebab diabetes, 1. Faktor genetik. Riwayat keluarga dengan diabetes meningkatkan risiko seseorang mengembangkan penyakit ini. 2. Obesitas dan gaya hidup tidak sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas serta pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2-3. Resistensi insulin, ini terjadi ketika tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk mengkompensasi, tetapi akhirnya pankreas tidak dapat mempertahankan tingkat insulin yang cukup untuk mengendalikan gula darah. 4. Diabetes gestasional, terjadi pada wanita hamil yang mengalami lonjakan gula darah. Setelah melahirkan, wanita ini berisiko lebih tinggi mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. 5. Pola makan tidak sehat, mengonsumsi makanan tinggi gula, karbohidrat olahan, lemak jenuh, dan makanan olahan meningkatkan risiko diabetes. Resiko diabetes, 1. Komplikasi kardiovaskular, diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. 2. Kerusakan saraf, neuropati diabetes dapat merusak saraf di seluruh tubuh, menyebabkan mati rasa, nyeri, dan kesulitan pencernaan. 3. Kerusakan ginjal, nefropati diabetes adalah penyebab utama gagal ginjal kronis. 4. Masalah penglihatan, diabetes dapat menyebabkan kerusakan retina, retinopati, dan menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. 5. Luka lambat sembuh. Diabetes dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka dan infeksi, yang dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan amputasi. Cara pengobatan diabetes, 1. Gaya hidup sehat, mengadopsi pola makan sehat dengan makanan rendah gula, rendah karbohidrat olahan, tinggi serat, dan seimbang. Berolahraga secara teratur juga membantu mengontrol gula darah. 2. Obat-obatan, dokter mungkin meresepkan obat diabetes seperti metformin, sulfonilurea, atau insulin untuk membantu mengendalikan gula darah. 3. Pemantauan gula darah, penting untuk memantau gula darah secara teratur dan bekerja sama dengan dokter untuk mengatur pengobatan jika diperlukan. 4. Pengelolaan berat badan, jika obesitas atau kelebihan berat badan merupakan faktor risiko, menurunkan berat badan dapat membantu mengontrol diabetes. 5. Edukasi dan dukungan, mengikuti program edukasi diabetes dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu mengelola penyakit dengan lebih baik. Perlu dicatat bahwa informasi di atas hanya untuk referensi dan tidak menggantikan nasihat medis. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki diabetes tentu. Berikut ini adalah beberapa langkah tambahan yang dapat membantu dalam pengelolaan diabetes. 6. Pantau asupan karbohidrat. Mengontrol jumlah karbohidrat yang dikonsumsi setiap hari dapat membantu mengatur gula darah. Membuat rencana makan yang teratur dan seimbang dengan memperhatikan jumlah karbohidrat dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil. 7. Perhatikan indeks glikemik. Mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah dapat membantu mencegah lonjakan gula darah. Pilih makanan dengan karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, sayuran non-starch, dan kacang-kacangan. 8. Rutin memeriksakan diri, melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter dan mengikuti tes darah yang dianjurkan dapat membantu memantau kondisi diabetes dan mengevaluasi respons terhadap pengobatan. 9. Mengelola stres, stres dapat memengaruhi kadar gula darah. Menemukan cara yang efektif untuk mengelola stres, seperti meditasi, olahraga, atau hobi yang menyenangkan, dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil. 10. Hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Merokok dapat meningkatkan risiko komplikasi diabetes, sedangkan alkohol dapat memengaruhi pengaturan gula darah. Menghindari merokok dan membatasi konsumsi alkohol adalah langkah penting dalam pengelolaan diabetes. 11. Jaga kebersihan dan perawatan luka. Jaga kebersihan kulit dan kaki dengan baik untuk mencegah infeksi. Periksa dan rawat luka atau lecet dengan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. 12. Tetap terhubung dengan kelompok dukungan, bergabung dengan kelompok dukungan diabetes atau mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat memberikan dorongan dan informasi yang berguna dalam menghadapi tantangan sehari-hari dengan diabetes. 13. Ikuti instruksi dokter secara ketat. Patuhi rekomendasi dan instruksi dokter mengenai pengobatan, diet,
olahraga, dan perawatan diri lainnya. Jika ada kekhawatiran atau pertanyaan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan diabetes adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dan perubahan gaya hidup. Setiap individu dengan diabetes mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi penting untuk bekerja sama dengan tim perawatan kesehatan untuk menyesuaikan pengobatan sesuai dengan kebutuhan individu. Tentu, berikut ini beberapa langkah tambahan dalam pengelolaan diabetes. 14. Monitor gula darah secara teratur. Pengukuran gula darah yang teratur menggunakan alat pengukur glukosa darah membantu memantau tingkat gula darah dan memastikan bahwa pengobatan dan gaya hidup yang dijalani efektif dalam menjaga gula darah tetap stabil. 15. Edukasi diri. Tingkatkan pengetahuan tentang diabetes dengan membaca buku, artikel, atau mengikuti program edukasi diabetes. Memahami lebih banyak tentang penyakit ini dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan diabetes. 16. Pemantauan tekanan darah dan kolesterol. Orang dengan diabetes berisiko lebih tinggi untuk mengalami tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Memantau tekanan darah dan kolesterol secara teratur dan mengikuti perawatan yang dianjurkan oleh dokter dapat membantu mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular. 17. Perawatan kaki yang baik. Karena diabetes dapat mempengaruhi sirkulasi dan sensasi pada kaki, penting untuk menjaga kebersihan kaki, memeriksa luka atau infeksi, dan mengenakan sepatu yang nyaman dan sesuai. Konsultasikan dengan dokter jika ada masalah pada kaki atau perubahan yang mencurigakan. 18. Pertimbangkan terapi insulin. Beberapa orang dengan diabetes membutuhkan terapi insulin untuk mengendalikan gula darah dengan baik. Jika dokter merekomendasikan terapi insulin, penting untuk mempelajari cara menggunakannya dengan benar dan mematuhi jadwal yang diberikan. Penting untuk mengikuti pendekatan holistik dalam pengelolaan diabetes, termasuk perubahan gaya hidup, pengobatan, perawatan diri yang baik, dan pemantauan yang teratur. Dengan pengelolaan yang tepat, banyak orang dengan diabetes dapat menjalani kehidupan yang sehat dan meminimalkan risiko komplikasi. Terima kasih atas dukungannya, semoga jadi kebaikan buat kalian semua.